الكون ابتهاجا بوجود المصطفى غمان ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-Fatihah bin niyatil futuh wal munuh war rusuh wa sari jasadi wa ruh wa ila hadirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi ansarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masih kita lanjutkan hadis ke-23 an Abi Malik Haris bin Asim al-Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil muttasil ilal imami muallifi rahimakumullah wa dan naf'a wa bi ulum fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis salis wal isrun, hadis yang ke-23. Kita lanjutkan yang belum selesai kemarin. Hadis an Abi Malik Al Harith bin Asim Al Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Ya, at-tahuru syatrul iman. Tohara itu separuh daripada iman. Ya, separuh daripada iman. Ya. Apa itu iman? Al-imanu qaulun wa amalun wa yazidun wa yankusun. Tazidul a'mali shalihah wa ta'at wa tankusul ma'asi wal asam. Al-iman qaulun wa amalun, ucapan dan amal perbuatan. Iman yazid wa yankus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Taziduhul a'mal shalihah wa ta'at. Iman bertambah itu dengan perbuatan amal soleh dan amal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayan kusu al-ma'asi wal asam. Ya, menurunnya iman itu karena perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Jadi at-tahuru satrul iman, tohara itu separuh daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Walhamdulillah, ya, ucapkan alhamdulillah tamla'ul mizan, ya, memenuhi daripada timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an, ucapkan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi daripada timbangan. Au tamla'u ma bainas samawati wal ardh, yaitu memenuhi daripada antara langit dan bumi.
begitu besar pahala kita mengucapkan daripada subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Di mana Rasulullah SAW sabdakan kalimatani khafifatani ilar rahman, dua kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, saqilatani fil mizan, berat dalam timbangannya nanti. Ya begitu besar pahalanya, yaitu kalimat yang disukai oleh Allah, mempunyai timbangan yang berat, pahala yang besar, khafifatani alal lisan, mudah ringan diucapkan oleh lidah. Ya, ada dua kalimat yang senangi oleh Allah, ya berat, dia pahalanya besar, berat timbangannya, tapi mudah diucapkannya. Ya, apa itu? Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ya dua kalimat yang sangat disukai oleh Allah ya, dan juga berat timbangannya, pahalanya begitu besar ya, sehingga dikatakan ya tamla'u ma bainas samawati wal ardh, ya begitu besar pahalanya, memenuhi antara langit dan bumi ya. Kemudian ya selanjutnya kita lanjutkan, itu kemarin yang sudah ya kita lanjutkan ya, di mana wassalatu nurun ya, wassalatu nurun, salat itu cahaya ya, salat itu adalah cahaya ya, merupakan ya di mana kita melakukan perbuatan salat ya, itu merupakan suatu cahaya ya. Sini dikatakan as-sholatu faridatun muhkamatun wa ruknun asasiyun min arkanil Islam. Salat ya faridatun muhkamatun, kewajiban yang terus ya berlaku ya. Salat adalah kewajiban yang harus terus kita lakukan ya. Kita tidak boleh meninggalkannya salat ya. Kalau puasa kita lagi bepergian boleh nggak puasa ya. Kalau sholat nggak boleh, tetap harus sholat. Tapi di situ ada rukhsah, boleh kita jamak, boleh dikosor, gitu ya. Tapi nggak boleh ntar aja di rumah, besok pagi pergi ke Bandung gitu, ya sholat zuhurnya besoknya di rumah aja, nggak boleh ya. Harus kita kerjakan, tetap kita kerjakan ya. Maka dikatakan ya as-sholatu faridatun muhkamatun. Ya, sholat itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan, tidak boleh ditunda. Ya, nggak boleh ditunda. Ya, nah, di situ ada ya, di mana ya kita dalam keadaan sakit, dalam sehat, lagi bepergian, sholat harus dikerjakan. Ya, kalau puasa kita lagi pergi, ya. Boleh ya, asalkan perginya itu pergi yang dibolehkan ya. Kita bagi bulan puasa pergi ke Bandung itu ya, pergi silaturahmi boleh, ganti tapi harus ganti kapan? Habis lebaran itu, habis lebaran ya. Kalau sholat dia aja habis lebaran gantinya nggak boleh ya, nggak boleh ya, itu ya harus saat itu ya. Nah, kalau puasa gitu ya boleh ya, tapi sholat itu ada di jama ya, ada qosor, rukhsah ya pada kita. Nah untuk ya itu bepergiannya adalah berpergian yang dibolehkan oleh Allah. Tadi kalau bepergiannya pergian maksiat nggak boleh. Itu misalnya mau nonton bola, main bayaran gitu ya, nggak boleh jamak salat, nggak boleh ya. Nah, itu yang dibolehkan. Jadi as-sholatu faridatun muhkamatun ya, kewajiban terus ya berlaku, wa ruknun asasiyun min arkanil Islam, dan sholat adalah salah satu rukun yang pokok, yang asas ya daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5 ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat ya, qimus sholat, waktu tiaz zakat, mengeluarkan zakat ya, kemudian
wa saumu Ramadan wa hajjil baitillah. Itu rukunnya ya. Nah, salat ini adalah rukun yang kedua di dalam ya rukun Islam. Ya. Dan salat ini yang diterima oleh Rasulullah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Diisrokan, dimi'rajkan, terus menerima salat 5 waktu. Kalau puasa, zakat, haji itu diterima di bumi melalui malaikat Jibril alaihis salam. Ya. Jadi salat fardhatun muhkamatun wa ruknun asasyun min arkanil Islam. Wa ya kama bayyana Rasulullah sallam, sebagai yang Rasulullah jelaskan ya, di mana as-salatu nurun mutlak tadulu sahibaha ala tariqil khair. Salat itu cahaya. Ya, cahaya yang menerangi, yang menunjuki jalan ya. Tadulu sahibaha menunjukkan ya bagi yang melakukan salat ala tariqil khair, kepada jalan kebaikan. Ya, salat ini membimbing ya, menunjukkan jalan kebaikan orang yang melakukan salat dengan baik, dengan sempurna. Ya. Nah, yang sempurna. Wa tamna'uhu minal ma'asi, dan salat juga mencegah daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, salat mencegah daripada perbuatan maksiat. Salat ya menunjuki ya kepada jalan yang baik, jalan yang diredoi oleh Allah SWT. Wa tahdihi sabil istiqomah, dan juga memberikan petunjuk pada jalan istiqomah, jalan yang lurus. Ya, di mana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu mencegah daripada fahsya wal munkar, ya, mencegah daripada perbuatan maksiat. Salat ya mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Ya. Nah, ini pertanyaan bagi kita nih, ya. Kita pada salat tapi masih aja ngerjain munkar. Maksiat masih aja. Nah, ini kita harus introspeksi salat kita gimana, ya kan? Kehusyuan kita bagaimana kepada Allah, ya, kedekatan kita bagaimana kepada Allah, ya. Padahal Allah SWT firmankan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada fahsya dan munkar. Tapi pada sholat tapi masih aja maksiat. Nah ya, kita introspeksi sholat kita nih, ya. Nah, apa cuma Allahu Akbar, ruku sujud udah, ya, salam nggak pakai wiridan lagi, jalan aja, antar salam antar jalan. Ya, ini padahal Allah katanya inna sholatan tanha anil fahsya'i wal. Sholat itu dapat mencegah ya daripada fahsya dan munkar. Ya, maka itu kita sholat ya, sholat dengan sempurna, rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dikatakan as-shalah nurun, fahiya nurun maknawi yastadha'u bihi min turuqil hidayati wal haqqi. As-shalah nur, cahaya ya. Salat itu cahaya, artinya memberikan ya petunjuk kepada jalan yang hak, ya, memberikan petunjuk. Orang yang melakukan salat ya akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang hak. Ya, dia akan ya takut melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, karena kita sholat itu berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu ya. Jadi ya, dimana ya dikatakan as-sholatu nurun. Nur itu cahaya. Ya, kalau kita jalan tempat gelap kan kita megang baterai. Nah, baterai ini membimbing jalan kita, ya, supaya enggak kejeblos, ya kan, supaya enggak kesandung, gitu kan, ada baterai.
cahaya. Begitu sholat ini membimbing kita jalan, ya jangan sampai berbuat maksiat, ya jangan sampai sandung keperbuatan yang nggak baik, ya itulah ya fiturukil hidayati wal haqqi, ya memberikan ya jalan pada hidayat dan yang hak, ya kama yustadau bidya'il lima di ila tariqil qayyim wa sulukis salim. Ya sebagaimana cahaya itu ya memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang selamat. Ya, itu tadi baterai cahaya ya itu akan memberikan jalan kita keselamatan. Ya, kita jalan bawa baterai gelap, mati lampu, itu kita jalan ya enggak kejeblos, enggak tempat becek, enggak apa karena ada sinar, ada cahaya itu ya. Nah, begitu juga sholat ini ya akan memberikan ya kita jalan yang lurus, ya jalan yang dimana diberikan diridhoi oleh Allah SWT, ya jauh daripada perbuatan maksiat. Inilah dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Maka lakukanlah sholat dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk. Gitu. Nah kan tidak khusyuknya susah nih. Iya, susah begitu Allahu Akbar ya. Nah, rakaat pertama khusyuk, kedua jangan pikiran dan sono kemari-kemari gitu ya. Ya. Wa yataksibul muslim haibatu wal baha'u fid dunya. Ya. Sholat itu ya bisa menjadikan seorang muslim, kita seorang muslim yang sholat al-haibatu mempunyai wibawa, wal baha'u fid dunya dan kehormatan. Orang yang sholat itu mempunyai wibawa. Ya Allah berikan kewibawaan, berikan kehormatan ya. Mana Allah firmankan ya nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Nah itu ya, jadi di mana ya di sholat merupakan suatu cahaya yang membimbing kita untuk jalan yang lurus, ya jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa zalika bi anna la yastaqimu Allah wa yaqifu baina yadayhi khashian mutabattilan kulla yaumin khamsa marrat. Ya. Demikian itu di mana memberikan petunjuk ya allazi yastaqimu ma Allah. Ya, kita ya yastaqim qama berdiri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaqifu baina yadayhi ya. Kita berdiri salat ya, kita sedang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah khasyian mutabattilan kulla yaumin, laksanakanlah sholat dengan khusyuk setiap hari 5 kali ya, setiap hari 5 waktu ya sholat itu ya. Maka kita persiapkan diri kita, kalau kita sudah dekat masuk waktu kita siapkan ya, jangan sampai udah siang baru mau sholat ya. Siapkan ya iza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iza qudiyatis sholat, kalau emang udah waktunya masuk, udah dipanggil, udah azan, pantas ya bagi kunis sholat ya, kalau dipanggil segeralah. Kalau udah selesai ya kita baru kerjaan kita itu ya. Kalau udah selesai sholat ya fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun ya. Kalau udah selesai sholat sudah kerja lagi, jangan tanggung akhirnya waktunya habis sama kerjaan kita gitu ya kan kita ya. Di sinilah dikatakan ya bahwasanya ya kita ya melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya ya, baik-baiknya ya. Nah, di mana Rasulullah SAW bersabda iza hafazal abdu ala sholatihi
faqama wudu'ahu wa ruku'ahu wa sujudaha wal qira'ata fiha qalat lahu hafizakallahu kama hafiztani ya wa sa'ida biha ila samai walaha nur tantahi ila Allah azza wa jalla wa tasma'u li sahibihi. Iza hafazal abdu, kalau seorang hamba itu menjaga ala sholatnya, ya seorang hamba menjaga sholatnya, ya bukan sholatnya yang dijagain, ya gitu, waktunya dijaga, ya jangan sampai lewat, rukun-rukunnya dijaga, jangan sampai salah, ya sunat-sunatnya, adab-adabnya. Ya, itu dijaga. Ini yang katakan ya man hafazal abdu ala sholati, siapa yang menjaga sholatnya. Ya, sholatnya. Jadi waktunya dijaga. Waktu sholat jangan sampai lewat ya. Rukunnya juga ya dijaga. Jangan sampai kita nggak tahu nih rukun apa sunat. Wah, ya, Fatihah dikata sunat. Ya, dia nggak tahu. Ya, ya boleh ya, harus ya paham, kita tahu rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, adab-adabnya ya. Nah, jadi siapa yang menjaga sholatnya, faqama wudu'aha, ya dia jaga wudunya dengan sempurna, ya membasuh mukanya dengan sempurna. Jangan basuh muka usak-usak doang. Anak-anak ini banyak dia usak-usak doang mukanya. Ya, padahal dia harus ya menjaga ya muka dari sini. Ya, sini sampai sini. Ya, pentilan ini. Ya. Anak-anak kadang-kadang tidak gini doang. Udah. Ya, suka begitu ya. Nah, ini enggak sah. Ya, ini dari sini. Terus. Ya, gitu. Ya, gitu. Oh. Ya. Ini kadang-kadang ini anak-anak ini gitu. Bukan anak-anak yang kecil, kadang-kadang udah balik ya. Masih begitu dia. Ya. Nah, itu ya kagak sah yang begitu. Ya, karena enggak ya memenuhi syaratnya, ya. Enggak memenuhi syaratnya itu, ya. Ya. Itu ya, jadi ya, wuduknya ya dalam sholatnya, dalam rukunya, ya gimana ruku itu ya depan belakang serata, kepala rata, ya itu rukunya, ya itu ya. Jadi harus ya diajarin anak kita di rumah diajarin, dilihat ya, karena kalau di sekolahan kan kebanyakan ya anak itu ya. Rukunya, wa sujudaha, sujudnya, ya, sujudnya harus ya diperhatikan, ya. Wa qiraatu fiha, bacaan Fatihahnya, ya, karena Fatihah termasuk rukun dalam sholat, ya, termasuk rukun di dalam sholat, ya, itu diperhatikan tuh, ya, sholatnya, ya. Qolat, jadi siapa yang bisa menjaga wudhunya, rukuknya, sujudnya, baca-bacaannya, ya. Kemudian juga bacaan tahiyatnya, ya, termasuk rukun tahiyat akhir, ya. Ini ya, maka ya akan berkata sholat itu hafizakallahu kama hafaztani. Hafizakallahu, Allah akan menjaga sholat kamu ya sebagaimana kamu menjagaku, kata sholat tuh ya. Sholat doain kita ya, hafizakallah ya, moga Allah menjaga kamu kama hafaztani, sebagaimana kamu menjagaku, kata sholat ya, kata sholat ya. Wasoida biha ila samai walahan nurun, ya setelah dia berdoa begitu ya, ya Allah peliharalah ya, ya Allah menjaga sholat kamu sebagaimana kamu menjaga kamu. Wasoida ila samai walahan nurun, kemudian sholat itu naik pahalanya ke atas
Ya, lahu nurun bercahaya, cahaya ke atas, ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah jelaskan ya, kalau yang sholatnya kagak bener, naik ke atas, baru sepatu, ya, udah dilipat-lipat kayak kertas, dilemparin lagi, balik lagi, ya, tuh, gitu ya, balik lagi tuh. Nah itu, ya, sholat. Maka kerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Karena nanti yang pertama ditanya itu tentang masalah sholat. Awwalu ma yuhasabu ala ummati yaumil qiyamah bis shalah. Yang pertama ya ditanya ya kepada kita itu di yaumil qiyamah tentang masalah sholat. Kalau sholatnya bagus, khusyuk, rapi, ya insya Allah yang lain juga rapi. Itu ya, soal yang lain juga rapi, ya. Itu ya, jadi kita lakukan dengan sholat ya. Kemudian kita sebagai orang laki-laki hendaklah sholat selalu berjamaah ya, orang laki ya hendaklah selalu sholat berjamaah masjid ya, gitu ya. Kenapa? Karena orang laki adalah sunnatun muakkad, sunat yang sangat dikuatkan ya. Kata Rasulullah, sholat li jaril masjid illa fil masjid. La sholat li jaril masjid illa fil masjid. La sholat tidak sempurna sholat seseorang tetangga masjid kalau kagak di masjid. Ya itu ya, kurang sempurna. La sholat kurang sempurna sholat seorang laki-laki dia tetangga masjid kalau sholatnya kagak di masjid. Ya bisa kita rasain dah kalau kita di rumah. Kadang-kadang sholatnya kayak kalau soblongan aja. Buru-buru lah. Allah. Ya. Nggak kayak wiridan udah. Kita lagi sembahyang cocok itu udah naikin aja udah. Ya itu ya. Jadi sholatlah ya di masjid ya. Ya kenapa? Ya dikatakan fa iza hafazul muslim ala sholati ma'al jamaah kanat lahu nuron ala nur. Ya, seorang muslim sholatnya berjamaah kanat lahu nur ala nur, dia adalah dia di mana sholatnya bercahaya di atas cahaya. Tadi kan sholat kita ya sendiri itu as-sholatu nur, sholat itu cahaya ya, seperti kita membawa baterai cahaya ya. Tapi kalau kita berjamaah bercahaya ditambah lagi bercahaya jamaah gitu ya, nur ala nur ya. Wa zakanat fil masjid istakmal nur wa kanal fawzu wal falah. Apabila sholatnya berjamaahnya di masjid maka sempurnalah sholatnya itu, sempurnalah cahayanya itu. Wah cahaya betul besar udah kalau sholatnya di masjid. Kalau sholat sendiri ya macam baterai ya, dan sholat di mana ya, kemudian ya sholat berjamaah ya di rumah, nah itu ya cahaya. Tapi kalau sholatnya di masjid istakmalal nur wa kana nur wa kana fawz wal falah, ya sempurnalah ya cahayanya ya. Wa sabaqu ila jannati ma'al muqarrabin al abror ya. Dan di mana orang sholat berjamaah di masjid itu nanti akan masuk surga bersama-sama al-muqarrabin, orang-orang muqarrabin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam man shalla sholatil khamas fi jamaatin jaza ala sirati kal barqil lami fi awali zumratin minas sabiqin wa jaa yaumil qiyamah kal qamari lailatul badri ruwatul muzi. Rasulullah SAW bersabda ya, man sholat sholatal khamas, siapa yang sholat 5 waktu fi jamaatin berjamaah jaza ala sirati kal barqil lami, dia akan berjalan di atas siratul mustaqim kalbar jami seperti kilat. Nah,
Nah, itu nanti di Siratul Mustaqim orang itu macam-macam jalannya. Ya, ada yang ngesot, ada yang pakai kepala, ya. Ntar ada yang sambar-sambar tuh. Ya, dijahitin tuh ya, dijahitin gitu. Dia cebur neraka. Ya, tapi kalau yang sholat berjamaah, ya seperti kilat, cep, tidak. Dia nggak tahu mana Siratul Mustaqim ya. Kenceng, sama kayak kita ke Surabaya, ya, jalan kaki, ya naik motor. Ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat. Yo, naik pesawat macam-macam. Ada yang Garuda, ada yang eksekutif, ya gitu ya. Nah, ini kalau yang naiknya kilat, kira-kira jembatan Bengawan Solo ditahu nggak? Nggak kelihatan, saking kenceng jalannya. Nah, jadi ya nanti di Siratul Mustaqim, man shalla sholatal khamas fi jama'atin jaza ala sirati kal barqil lami. Ya, dia akan ya melalui lewat di Siratul Mustaqim seperti kilat. Di awal jumrati minas sabiqin, dia termasuk golongan sabiqin. Wajah yaumil kiamati kal qamari lailatul badar, dan dia datang pada hari kiamat itu bercahaya kal qamari lailatul badar, bercahaya seperti bulan tanggal 15 ya. Ya, begitu besarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam basyiril masyaina fi zulam ilal masjidi bin nur tam yaumal qiyamah. Basyiril masyai, berikan kabar gembira orang yang selalu jalan di kegelapan malam menuju masjid untuk sholat berjamaah, ya, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di yaumil qiyamah. Ya, yaumil qiyamah ya. Ya itu ya, ada sekalian. Jadi di mana ya kita hendaklah lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. As-sholatu nurun wa shadaqatu burhanun, ya. Sedekah itu juga sebagai bukti keimanan seseorang, ya. Sedekah ya itu sebagai bukti keimanan seseorang, ya. Orang yang beriman itu akan selalu bersedekah. Ya, kan selalu bersedekah. Dia tidak akan pelit, nggak akan kikir, ya. Maka kita jangan sampai kikir, ya. Wasabru diaun, sabar itu juga bukan saja cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an adalah hujjah bagi kita, ya. Al-Quran sebagai hujjah, di mana Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, ya, kita mengikuti daripada ajaran-ajaran, perintah-perintah yang berada di dalam Al-Quranul Karim, ya. Maka selesai hadis ya yang ke-23 ini, ya, nanti kita akan masuk kepada hadis yang ke-24, ya. Itulah ya. Jadi hadis ini ya diakhiri dikatakan kulun nasi yagdu fabayun nafsahu pamu'tikuha au mubikuha. Kulunas, setiap manusia itu bekerja. Setiap manusia itu selalu bergerak, selalu bekerja. Pabayun nafsahu, ya, dia menjual dirinya, ya, yaitu dia bekerja, ya, dengan menjual dirinya, ya. Pamu'tikuha, ada yang membebaskan dirinya daripada perbuatan yang tidak baik, artinya dia beramal soleh, au mubikuha, atau dia menghancurkannya. Artinya kita ini manusia adalah, ya, kita selalu bekerja. Tapi bekerja ini ada memang dia kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia taat, dia amal soleh, dia akan selamat dari neraka. Tapi ada yang bekerjanya ya mengikuti hawa nafsunya, maka dia ini akan hancur nanti di yaumil qiyamah dengan masuk ke neraka, ya, dan dia akan disiksa nanti di yaumil qiyamah. Jadi hidup kita ini kita semua, ya, bekerja, jalan, makan, minum, ya, selalu jalan, ya. Nah, tapi ada yang taat kepada Allah dengan amal-amal soleh, ya, dan ini akan nanti yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bebas daripada siksaan.
Tapi ada yang menghancurkan dirinya sendiri dengan berbuat segala macam maksiat, maka dia akan hancur nanti di yaumil qiyamah. Ya, itulah ya hadis yang ke-23. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu alhamdulillahirabbil hamdan wa fi ni'amaka mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi karimi al-jimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.